Jadi sahabat, kalau informasi, saya belum sempat ketemu Banggai Lampung, tapi Banggai Lampung sudah memberitahu sama Ciraden bahwasanya Prabu ini benar. Benar arti kata apa yang saya temui, apa yang saya hadapi. Ternyata memang Prabu bukan tobat sebenarnya. Jadi kewaspadaan sudah pasti, kecurigaan yang selama ini tidak meleset, apapun bentuknya yang kami paparkan, kami ceritakan, kami rembukkan, memang maunya John Cowboy sama Prabu tidak ada puasnya. Nggak masalah, bukan berarti seperti saya, seperti Banggai Lampung. Dalam hal ini, untuk menghadapi mereka, bukan berarti kami tidak berhasil untuk memberikan suatu pandangan, apalagi mereka supaya sadar, karena mereka sulit untuk merubahnya. Karena sudah jelas, Allah sudah mengatakan, kalau kami sebatas mengingatkan, tak lebih dari kurang, itulah yang kami sampaikan. Karena secara dalam asli, dalam kehidupan pun, sudah jelas dan nyata. Allah tak akan mungkin merubah nasib kaum tersebut kalau kaum tersebut tidak mau merubahnya. Jadi, walaupun mereka tidak mau tobat, saya dengar-dengar ada penyampaian dari Banggai Lampung bahwasanya mereka akan mendatangkan guru, maha guru katanya, yang lebih sakti, yang lebih hebat lagi, ya. Nggak masalah, ya. Itu terserah mereka, adanya di mereka. Maunya apa gimana. Yang jelas, kita sebagai yang namanya makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna, lebih baik kita menanamkan kehidupan itu di muka bumi ini yang lebih baik, lebih bagus, bermanfaat untuk orang banyak. Adapun kalau kami memberikan suatu benturan-benturan, adanya suatu kehidupan di lapangan, adegan-adegan, ya itulah namanya perjalanan hidup. Mohon doanya sahabat, apapun bentuknya. Saya sudah mantau keliling, ya. Saya sempat temu Kurawa, akhirnya dia bersemedi minta bantuan sama si Ucup Dragon. Ilmu perewangan yang dia miliki, kenyataan yang ada, ya maaf yang ngomong, masih mereka menanamkan dendam. Mudah-mudahan dalam perjalanan saya tidak ada suatu hal apapun. Dengan doa kalian, saya minta support terus, dukung terus. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya, di subscribe, ya. Semakin banyak kalian memberikan suatu dukungan, itulah yang kami harapkan. Mungkin semakin banyak juga imbal baliknya atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalas dengan melimpah ruah, kalian mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat yang Allah berikan. Jadi sahabat, Banggai juga memberikan suatu kesempatan. Apabila kalian selagi ada kesempatan, buruan kalian daftar jadi member. Dengan 300.000 kalian sudah mendapatkan madu 2 botol dan minyak melati keraton 1. Jadi cukup 300.000 kalian sudah bergabung sama Banggai Lampung dan tim Banggai Lampung, ya. Silakan pesan sama Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Ingat, saya juga dengan resmi menyatakan kepada sahabat-sahabat, saya siap untuk membuka pengobatan secara amanah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan dalam kita hidup, ketitipkan terhadap diri saya, menjadikan suatu emban yang tanggung jawab untuk saya berikan pertolongan kepada sahabat-sahabat dengan pengobatan jarak jauh, medis, non-medis. Kameramen, kita jalan. Mudah-mudahan perjalanan kita tidak ada halangan apapun. Karena bagaimana sahabat, ya, mereka tidak ada puas-puasnya untuk melakukan ini. Karena mereka punya tujuan, punya misi. Tapi misi Prabu ini memang luar biasa, ya. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan jangan sampai dalam perjalanan kita ada kendala. Kalau ada kendala, ya gimana? Namanya kita juga hidup. Semuanya itu pasti hidup itu tak ada yang namanya selalu berjalan mulus. Karena kalau berjalan mulus pasti ada tantangan, ada rintangan. Itulah kehidupan. Hei!
Mengapa kau sini? Muncul. Hah? Nah, saya baru pulang. Siapa suruh kau sini? Hah? Ya saya mau pulang lah. Pulang kemana kau? Ya ke Padepokan lah kemarin. Padepokan. Kenapa kau lewat sini? Ya kenapa? Emang jalan umum. Jalan umum dari mana? Di Kena- jalan kami ini di sini. Nggak boleh emang. Nggak boleh. Kenapa harus nggak boleh? Kenapa kau marah-marah? Ya nggak boleh di jalan kami. Alah Prabu, kau udah begitu besarnya kau berbicara. Udah begitu hebatnya kau menggunakan kata-kata main nyolot-nyolot seolah ada hebat benar. Saya memang udah hebat. Hah? Jadi kebusukan kau selama ini ketahuan. Siapa yang busuk? Kau yang busuk. Tipu muslihatmu ketahuan. Nggak perlu tahu kau. Apa yang tipu saya? Ya kau kan tobatnya bohong. Tobatnya bohong sekedar ucapan saja. Kenyataannya kan nggak tobat kau. Saya sebenarnya tobat. Ya. Cuman cara kalian dan Ray Lampungnya ini, ya. Kenapa? Bang Ray ini nggak mau ngobatin guru saya. Ya wajar. Guru kau hasut, kalau sembuh sehat lagi kau hasut lagi buat barantas kami. Apa maksudnya? Tidak begitu. Alah. Guru saya kalau dia sembuh dia mau insaf, mau taubat juga. Insaf dari mana? Sudahlah. Tipu muslihatmu itu sudah kami baca, Prabu. Jadi lebih baik daripada kau masih melakukan, apalagi kau menolongi, itu bagus. Carikan aja, katanya siapa namanya, sahabat kau, siapa John Cowboy punya dokter luar negeri, panggilkan, obati. Itu bukan penyakit dari dokter itu. Ya? Dari apa? Dokter nggak bisa mengobati itu. Obatnya itu adalah madunya. Oh, pantesan kau mau curi-curi madu. Itu urusan saya mau curi madu, curi apa juga. Sama John Cowboy mau kau jual ke luar negeri. Luar negeri. Kenyataannya kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti juga bisa. Karena niat kau jahat, niat kau nggak baik. Niat saya baik loh, membantu. Bantu apa kalau mencuri? Hah? Mencuri itu? Bantu Bukan apa? mencuri. Sudah ngambil. Ya sama aja. Kalau bukan hak orang kenapa kau ambil? Sama aja. Lahan. Ya hak orang lah itu, makanya saya ambil. Oh. Bicara kau yang benar kau, setan. Hah? Lahan orang diambil. Bukan hak kamu diambil. Apa maksudnya? Supaya punya saya. Ya itulah. Iya. Kau nggak sadar diri namanya itu. Siapa yang nggak sadar diri? Saya sadar. Ya kalau sadar ya kenapa punya orang diambil? Ya punya orang lah yang saya ambil. Hah? Kau tidak. Kalau punya saya untuk apa saya ngambil? Berarti kau bohong tobatnya itu kemarin. Siapa? Kau kemarin tobatnya bohong. Itu hanya politik saya. Politik. Hah? Sesuai Prabu. Saya buka dulu ya rekaman kamu. Kalau memang itu benar, biar kau tahu jelas. Ini udah saya laporkan sama Bagi Lampung ya. Apa kau ngelapor-laporkan? Ya, biar tahu. Kau dengarkan ya. Kita sama-sama dengar dulu ya. Apa cerita ini? Ini suara siapa? Kita dengarkan baik-baik ya. Prabu, kau dengar suara saya? Ya. Ya. Saya mau tanya, apakah selama ini dengan sepak terjang yang dilakukan John Cowboy, apakah memang ada kerjasama dengan kau? Ya, betul. Sehingga adanya John Cowboy pengen menguasai madu mangga itu semua, bahkan gudangnya semuanya itu untuk dijual, katanya mau dibawa ke luar negeri karena madunya madu sakti. Itu disuruh John Cowboy. Itu dari mana ini? Ya udah dengerin dulu. Iya. Saya mau tanya lagi sama kau. Kalau memang itu jelas, selama ini dengan adanya kau menghasut yang namanya orang tak berdosa seperti Ucuk Dragon dan Kurawa-Kurawanya itu, supaya penguasaan lahan tersebut bisa kekuasai, apakah itu benar otak kau sama John Cowboy? Betul. Mau dibawa kemana itu sebenarnya maksudnya dengan kalian mau lumbang dan mau basmi kami itu? Madu tersebut akan dibawa ke luar negeri dan dijual ke luar negeri. Mau dijual ke luar negeri. Sama kamu sama John Cowboy? Ya, John Cowboy sama saya. Berarti
silakan ke luar negeri. Ya. Oke, jadi sahabat ya, sudah jelas Suara siapa ini? ketika ini. Suara siapa? Ya nggak tahu itu suara siapa. Dengar nggak? Hah? Dengar nggak kamu? Ya dengar, tapi itu bukan saya itu. Alah, sudah, sudah ada bukti jelas Prabu. Ya, Bukti jelas dari mana? kau tipu muslihatmu ya. Jadi sahabat-sahabat masih menghindar ya. Jadi masih menghindar, masih tidak mengakui bahwa selama ini memang dia biang, memang dia melakukan, memang dia kerjasama sama John Cowboy. Men, mana korek kita men? Ya, jadi dia ini masihlah yang namanya melakukan seperti koreknya ya. Ingat Prabu, jangan kau merasa sudah hebat, sudah sombong ketika kau melakukan semuanya itu, kau anggap sudah segala-galanya. Ingat ya. Apa? Saya mesti ingat. Hah? Jadi sahabat, saya pengen membuka lagi biar saya pengen tahu dengan keajaiban yang ada. Mudah-mudahan ya, dengan dia melihat seperti saya gambarkan seperti ini, nanti dia tidak buat sadar. Kita buktikan, kita lihat, mudah-mudahan ada keajaiban. Apa yang terjadi nanti dia semakin dia memandang ini semakin tidak sadar, semakin memandang ini kau tidak sadar. Jadi sudah tidak sadar, udah nggak ingat. Inilah kita mau mengungkap, mau ngebuka, mau ngebedah bahwa selama ini dia bukanlah tobat yang sebenarnya. Wajar kalau katanya dia bicara sama Bang Lampung untuk mengundang yang namanya guru atau maha guru lagi untuk mengobati Ucup Dragon. Wahai kekuatan yang di alam pucuk daun duku, aku minta kau ceritakan yang sebenarnya. Masuk sejatine ragani sukma sejatinya Prabu. Kedua kali kita berinteraksi dengan kekuatan yang ada, dia tidak bakal mendengarkan lagi apa kata saya, tapi dia bisa, sukmanya bisa bicara. Wahai Prabu, saya mau tanya, benar apa kau bicara sama Bang Lampu akan mendatangkan guru dari gunung mana itu? Betul. Nah. Jelas sahabat ya, berarti kau tobat, memang tobat sebatas simbol untuk ngelabui kami. Ingat Prabu, maksud kau apa kesini? Saya menjaga juga saya, ingat. Maksud dan tujuan saya ngabisin kau di sini. Habiskan, kau habiskan kau. Hah? Tadi kau. Ini kau, apa maksud kau? Punya guru mana kau? Hah? Kau belum tahu. Apa? Kekuatan Prabu sekarang lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, silahkan. Kuat nggak kan? Ray kemarin aja hampir tumbang dengan nggak saya. Masalah. Ya. Kau rupanya punya guru lagi ya. Itu. Apalagi kau, Cik Raden. Iya, itu yang kau banggakan. Kau surut-surutnya Ray kau. Saya nggak bakal takut Prabu. Sombong kau. Jangankan kau, Ray aja bisa tumbangkan di sini. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kau ingat Prabu, jangan kau merasa sombong ya. Saya memang sombong, mau kata kau. Kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kau beraninya kau, maling-malingnya. Luar biasa kau. Jangan kau nganggap remeh Prabu sekarang. Hah? Ya? Kenapa emang? Prabu ini lebih hebat daripada kau sekarang. Otak kau memang bulus, otak kau memang jahat. Kehebatanmu, kalau sebatas kau membanggakan kehebatanmu itu belum hebat ya Prabu. Yang dikatakan orang hebat itu bisa yang namanya merubah sikap, bisa menunjukkan namanya perbuatan baik, bisa yang namanya mengarahkan
di jalan yang benar, bukan seperti kau. Saya sudah mengarahkan anak buahku dan kurawa-kurawa juga bisa saya arahkan. Arahkan dari mana? Jalan yang benar, mereka bisa bantu saya. Bantu dari mana? Hah? Kau iming-iming saja sama mereka. Guru juga itu guru Ucuk Dragon tuh bisa suruh ini juga. Suruh apa? Suruh memusnahkan kalian. Ya kau memang Hah? jahat kau ini. Kalau memang kau baik nggak seperti itu, Prabu. Saya dari dulu sampai sekarang saya nggak akan insaf. Geram sekali kau dengan saya. Ya? Iya. Selama ini saya menggeram, Prabu. Kamu, ku pendam kau hidup-hidup di sini kau, Cik Raden. Saya nggak bakal mundur, Prabu. Mana guru kau? Panggil guru kau. Jangan Belum saatnya dia turun gunung, Cik Raden. Iya. Mau turun gunung, mau luar gunung, saya nggak ada urusan sama dia. Yang jelas, kalau tetap biadab, kalau memang jahat tetap jahat. Ingat kau, Prabu. Ini kau, kekuatanmu yang kau miliki. Luar biasa kau punya kemampuan. Ini yang kau bangga-banggakan, punya guru baru lagi. Ini belum seberapa, Cik Raden. Alah, keluarkan. Belum seberapa. Saya. Sudahlah, Prabu. Hah? Setan kau, Cik Raden. Kenapa? Saya sudah bilang baik-baik tadi. Hah? Hah? Jangan kau sombong. Walaupun kau punya guru lebih baik, Prabu. Hah? Kau terapkan yang namanya perjalanan kehidupan ini yang lebih bagus. Bukan kau mencari guru itu. Diam kau, jangan banyak bicara kau. Kenapa emang saya benar? Cik Raden, setan kau. Biar kau sadar. Saya nggak akan sadar, Cik Raden. Ya, itu mah secara dalam pembicaraanmu, tapi hati nuranimu siapa tahu ada kolbu untuk membukakan jalan yang terbaik. Gimana kau? Astagfirullahaladzim. Kau beraninya menyiksa orang yang sudah tidak berdaya. Hah? Setan kau. Saya siksa kau. Ya, kita siksa aja, sobat. Ya. Biar tahu rasa ya. Sebenarnya saya nggak mau seperti ini, tapi biarkan kita buat dia tambah susah. Jadi, sahabat, inilah kekuatan, nggak jauh bedanya sama Kurawa. Meminta kekuatan itu kekuatan perewangan, memanggil. Jadi ketika mendapatkan suatu panggilan, berdasarkan mereka sudah itu masuk kekuatan, merasa seolah-olah memandang orang, ketika melihat orang, semuanya itu dianggap kecil, dianggap sebelum seberapa. Saya kasihan, sebenarnya tidak tega. Apalagi Prabu ini sudah berapa dari zaman, mungkin kalian sudah tahu, sahabatnya Udin Botak sudah sadar, sudah tobat, bahkan dia sudah sedikit banyaknya untuk menerapkan perbuatan yang baik. Kalau Prabu ini nggak ada, kenapa? Mungkin secara dalam hidayah pintu kolbunya belum terbuka, tapi mudah-mudahan sahabatnya. Saya mau tanya lagi, dia kan ini udah nggak sadar, jadi percuma. Kalau sudah begini, coba siapa mau nolongnya? Hah? Saya sudah mau lewat benar-benar pulang, tahu-tahu dijegat. Astagfirullahaladzim. Gimana, men? Hah? Kalau udah begini, men? Hah? Hah?
biarin aja. Ya itu tadi kelihatannya. Kalau seorang Prabu susah untuk biasa sadar. Saya ingatkan Prabu ya, hanya waktu sebentar hidup ini di alam semesta. Kalau kau sadar itu lebih bagus. Kalau kau memang untuk menuju jalan kebaikan itu yang lebih berguna, manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau kau melakukan yang namanya masih ambisi, tunggu apa? Udah turun gunung nanti kau ya. Habis kalian katakan dengan tanah. Oh, jadi kau masih mau dendam sama kami. Mau tidak puas kalau kami merasa hidup dengan seperti ini. Saya tidak puas. Tidak puas. Jadi masih kau mendatangkan guru kau yang hebat itu. Iya. Silahkan Prabu ya, kau datangkan. Men, daripada kita lama-lama ya, kita lanjut perjalanan, kita tinggalin aja ya. Kita tinggalin, itu apa, nggak ada gunanya orang seperti itu. Kita tutup dulu video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.